On. Jam berapa ini? Rabu 28 Mei jam 4, jam 5 kurang sedikit. Kegiatan survei hari ini, dan kita akan berpetualang lagi tentang tema titik pesisir, perizinan ruang laut. Mati dia. Oke ya, temu ya. Mobil sudah di depan. Kita berpetualang sebentar lagi. Sholat subuh baru mandi. Yuk. Dear Vlogi, dan kembali lagi kita ketemu di Kelas Luar Galaksi Channel. Jadi memang benar ya, pagi ini kita akan melakukan survei lagi terkait tematik pesisir dan perizinan ruang laut. Jadi ini mobil sudah siap-siap, sholat subuh juga sudah tertunaikan baru saja. Siap jalan. Selebihnya ikutin saja ceritanya. Yuk. 6:07. Terus plat N. Tarik. baru ngediktekin haran baru ya. Perlimaan Ampenan. Nah, kita menyambut pagi ini dengan semangat. Lanjut. Dan cuaca pagi ini cukup segar ya. Dan seperti niatan awal kali ini, kita akan menjemput dulu rekan siapa ini, Mas Bas, dan ada satu lagi namanya Alfian di ini perumahan apa ini, BTN Mentari Residen. Lokasi yang agak jauh sih sebenarnya dari rumah kita ini, sekitar 5 kilo tempuhannya. Nah dari sini baru nanti kita beranjak menuju ke utara, ujung-ujungnya balik lagi ya, jalur Ampenan. Tapi ya begitulah. Semudah kok orangnya. Udah, sudah berapa anu lah. Kali ya. Ngajali. Ya, masih di tengah kota. Kita akan menuju ke jalur Lombok Utara via jalur tengah. Memang nggak masuk orang. Kan kayaknya masuk orang sini. Tapi udah kota menuju ada hal. Dan resiko menempuh jalur tengah jantung kota ya seperti ini bisa dilihat ya, dalam suasana pagi hari, anak sekolah masuk, orang-orang kerja kantoran juga mulai aktif. Ya cukup banyak kita direpotkan dengan suasana macet. Seperti yang kalian lihat sebelah kiri ini adalah item dari Kota Mataram. Apa ini? Islamic Center Kota Mataram yang berada di jalan utama juga, jalur Udayana. Saat ini kita menuju utara hingga sampai di areal apa ini, Tugu Pesawat atau yang kita kenal dengan kawasan Rembige, ex Bandara Selaparang yang lama. Sudah tidak aktif semenjak pindah ke bandara yang baru yang ada di Tanah Awu. Demikian. Selanjutnya kita tetap meluncur ke arah utara lagi. Ini dari sini kita akan ke Gunung Sari, kita menuju ke garis jalur khusus. Padat-padat.
Jam 7:04 saat ini kita sedang menanjak ke Pucuk Pas ya. Nah, kondisi lalu lintasnya lagi macet nih, agak padat sedikit karena memang ada truk di depan muatan semen. Jadi kecenderungannya sulit nih kalau mau nyalip. Tuh yang depan dia. Ada celah. Nah, ini kita sudah tiba di Pucuk Pas, bagian dari gerbang menuju ke kabupaten perbatasan ya, Kabupaten Lombok Barat dengan Lombok Utara. Nah, ini dia gerbangnya nih. Pucuk Pas lokasi dari wisata apa ini, kayak eko tuh wisata berbasis apa ya di sini ya, Geopark Rinjani, bagian dari kaki Rinjani. Nah, ini kalau di sini biasanya sightseeingnya untuk ini lokasi ke 3 kili ya dari sini, dari kejauhan, plus dari apa namanya point interestnya lagi ya, ini hutan Pucuk ini bagian dari apa itu, Monkey Forest ya. Nah, kalau kondisi jalan sih karena memang sudah diperlebar pasca banjir besar, jadi memang agak lega situasinya. Oke, kita masih sekitar berapa dari sini, antara masih 30 km lagi ke lokasi. Ini kita sudah tiba di wilayah Pemenang. Jadi mau menyempatkan untuk isi perut dulu. Oke, kita tiba di perempatan Pemenang persis ini. Suasana lagi rame-ramenya ya, karena jadwal orang kerja, berangkat sekolah. Kita mampir di warung. Nih. Kuning bumbu suwir, ini sambelnya kayak yang mantep ini ya. Nasi campur. Ramenya perempatan Bangsal Pemenang. Lewat Mas aja Mas. Pondok Bangka. Enggak ada. Tinggal Alfamart toh. Delapan 15 kita mampir di apa ini, Swalayan Gondang kawasannya. Masih sekitar berapa? 15 km lagi ke arah Kayangan, PT PBSB. Mundur. Up. Kiri. masih baru fasilitasnya.
Rest area Kayangan jam 8.40. SPBU mas. Pertamina ini. Berarti maksudnya salah. Sihir bagiku kau Britney Spears. Di anu itu Sebelum lebaran tuh loh Pak. ya di Lombok Kayangan itu. Hah? Ini di kan Kayangan apa? juga. Bukan Kayangan Labuan maksudnya. Labuan Lombok. Labuan Lombok. Nggak ada Kayangan kita. Ada. Dan seperti biasa, sebelum turun survei, kita mengadakan koordinasi dulu dengan manajer proyeknya ya. Ini Pak siapa namanya, agak lupa ini. Sambil nyantai-nyantai duduk di Beruga. Selanjutnya setelah fix beberapa data titik-titik koordinat yang perlu akan kita datangi, akhirnya kita mulai bergerak menuju ke spot. Demikian. Akan dari tambak. Keren. Rapi, luas. Oke teman-teman, jadi berupa tambaknya seperti ini, nggak jauh dari pinggir aspal juga, aksesnya gampang, dan pembangunannya juga cukup rapi karena ini bagian dari grup ya, PBSB, apa kepanjangannya juga lupa. Yang jelas kita nanti ini sekitar jam 9 kurang 7 menit, bentar lagi. Oh ini. Pup. Kemarin itu nggak asing. Emang nggak pedes sih. Wah, Bosnia. Apa? Bosnya itu awan namanya, Pak Awan. Kawan. Ya, Belum momen panen deh mas ya. Ini dia perairannya mantap. Oh ini selokan bagian ini Ipal. Oke, sudah lihat ini ya di pematang di bagian atas ini di rumah pompa. Cukup luas ini. Tangganya. Oh, rumah pompanya di bawah sini. Itu. Waduh, tinggi juga ya. Oke, jadi di sana tadi rumah mesin pompa. Nah, ini dia saluran pertama di kolam tandon. Banyak kolam tandonnya nih. Siap-siap alat dulu. Oke, kita harus jalan menempuh ini. Teras siringnya ini ya, cukup tinggi sekitar berapa ini? 15 atau 17 meter ini tinggiannya. Oh ini. Nah, baru kita menyusuri tangga. Ah, kelupaan wake bell. Untung belum jauh. Pemberat, sebentar. Wake bell. Nih, balik lagi. Pemberatnya lupa.
Kan sudah di bawah sana, tepat di pinggir pantai. Lumayan tinggi, bro. Teras yang kedua. Ini ketiga. Nah, ini klaim-klaim untuk pemasangan pipa. Masih ada sisa-sisanya. Nah, ini gerbang keluar. Coba. Yuk. Nah, teman-teman, jadi penyelaman hanya kita lakukan sekali tadi di bagian pipa inlet. Sekitar berapa ya? 40 atau 45 menit lah. Paling lama juga habis untuk ini. Pada posisi kita jalan naik ke atas teras ringnya. Cukup tinggi ya. Nah, kalau sekarang sih kita acara nyantai dulu. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan pendataan vegetasi pantainya. Bentar ya. Keren tempatnya. Nih. Oke, teman-teman, kita sudah di ujung lagi dari pipa inlet. Jadi kita mau memantau hingga berjalan ke ujung barat sana. Untuk ini, pendataan vegetasi pantainya masih seputar tanaman apa saja yang tersisa ya, yang khas tanaman pantai. Kalau selebihnya sih di luar dari jenis-jenis asosiasi mangrove kita lewati. Nggak banyak, hanya sekitar baiduri, terus apa lagi ya. Pohon tegakannya ada lagi ketapang, tapi ini pun dia bukan tegakan dominan, bukan mangrove sejati. Jadi lebih sudah karena memang proses buka lahannya sudah dibabat habis ini ground clearingnya. Oke ya, panas-panas tapi ya kita sambil jalan. Nah, ini seperti tanaman ini berupa Pheomena pinnata. Pongamia pinnata, terus ini baiduri. Nah, tegakan pohonnya hanya berapa gelintir ini. Ada satu tadi yang besar itu, ini ketapang. Selebihnya masih sama, Pongamia pinnata. Yuk, terus sampai sana. Ini ya, posisi ombaknya juga masih belum naik, rata-rata pasiran hitam. Nih masih sama, ada buah apa ini namanya ya. Nah, seperti tanaman ini yang merambat ini ya. Jadi karena strukturnya dia kayak perbukitan gitu. Jadi kelompok ini katang-katangnya dia menjalar di tumbuhan-tumbuhan yang bawah sini, baru ngelewatin begini ya. Oke, kita jalan masih belum 500 meter. Jadi tanaman-tanaman selebihnya untuk pelindung itu ada pohon-pohon bantenan ya. Selebihnya kelapa. Masih juga di sebagian ini pohon-pohon ketapang. Selebihnya dominasinya lebih ke belukar sih. Tegakan pohon kayunya jarang. Kalaupun ada yang rapi itu lebih ke tanaman bantenan. Sudah bukan tanaman asli. Bukan tegakan mangrove sejati. Oke, lanjut. Masih jauh tuh ke sana. Nah, dari semua semak belukar, biduri, terus apa katang-katang. Nah, ini ada tegakan satu
jamplungan ya. Ini masih tegakan mangrove, masih kategori mangrove. Selebihnya ini, ini yang Pongamia aminata ini. Bentar, kita foto dulu. Ini sedikit beda. Tanaman-tanaman umum ini jalan, pohon akasia ya. Masih bisa bertahan dia. Masih belukar depan atas pageran utama ini baris pemohonan bantenan, semak belukar. Ini lagi pohon akasia. Ini sudah bukan tanaman khas pesisir ini. Apalagi ini buah apa ini yang untuk obat itu biasanya ya, tanaman herbal. Entah di mana ini batasnya nih. Oh, ini kayaknya. Kalau lihat pipanya, ini adalah pipa outlet. Sepertinya ini sudah di bagian ujung ya. Jadi ada Pongamia pinata, bantenan. Nah, ini ada lagi beringin. Entah jenisnya apa ini. Lalu akasia, tanaman-tanaman khas belakangan ini. Spot mancing. Oke teman-teman, ini sudah di batas dari sebelah barat lokasi tambak. Jadi berbatas pagar, ada kebun di sini, kebun kelapa. Panas. Mana nih Basir ini? Yang jemput kita ini, kita lihat-lihat dulu. Oh, ini sepertinya ada alur dari kolam ini, pintu apa namanya, bagian dari, nah ini dia ya, lihat ya, pipa outlet. Nih dia nih. Itu bagian controlling di pipa pembuangan. Nah ini pipa outletnya ya, maksudnya selokannya parit, jadi bukan pipa. Bentar, kita kemana ini? Oke, ini penampakan selokannya ujung di, seperti ada muara kecil sini ya. Bentar. Ini lihat ini, limbah-limbahnya ini. Jadi entah prosesnya seperti apa dia, pengolahannya ini. Sebelum keluar ke sini, endapannya di sini artinya. Tuh, Basir udah nunggu. Cari jalan keluar. Besar aksesnya. Jalan besar, jalan utama. Pasar Kayangan. Tapi mungkin dia sudah invest lama.
Dan akhirnya tuntas sudah kegiatan survei kita hari ini. Dan seperti biasa setelah keluar dari lokasi tambak, setiap keluar di setiap pintu ini kita selalu melakukan foto ya, tentang akses keluar masuk, lalu di jalannya, kondisi jalannya seperti apa, dan beberapa fasilitas yang ada di sekitar wilayah sini, dari kantor desa, fasilitas ibadah, olahraga, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Pas tikungan tadi bagus. Ringkasnya, perjalanan saat ini adalah jalur turunan dari arah Petusuk menuju ke arah Kota Mataram. Perjalanannya cukup santai kita lakukan karena memang ya antara ngantuk ya, pasca nyelam terus kena berpanas-panas pada saat survei, sangat menguras energi tentu saja. Dan suasananya juga cenderung tidak berubah dari suasana sejuk di pegunungan ketinggian lalu memasuki arah kota panas lagi. Nah itu cukup banyak bikin badan juga tidak enak ya. Selebihnya ini sebentar lagi kita akan masuk ke arah kota sebentar lagi, dan tentu saja ini menjadi satu bagian akhir cerita. Nah ini kita bisa saksikan ini saat ini ada di bagian dari Jalan Udayana. Lalu kita akan cari makan dulu di sekitar mana kayaknya sih tujuannya yang simpel-simpel, nggak perlu terlalu ribet masak. Tentu saja nggak ada lain pilihannya ini ayam apa itu Kentucky ya. Dan sekaligus kita menutupi kegiatan acara survei hari ini. Terima kasih atas segala atensi dari kalian ya, semoga juga tayangan ini memberi manfaat visual bagi kalian dan informasi seputar Kota Mataram ataupun Pulau Lombok secara keseluruhan. Kita ketemu di lain kesempatan dalam kegiatan yang lain, tentunya dengan survei-survei ataupun tematik vlog yang bervariasi. Terima kasih dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah jam 2 lebih 9 menit. Kita mampir dulu di sini ya. Sudah kegiatan selesai. Parkir di KFC karena belum sempat makan siang nih. Nih, kita turun ya.